Jadi eh, sekali lagi ya, saya jelaskan kepada Anda ya bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 itu ya eh, olahraga itu terbagi atas 3 bagian itu ya, yang seperti Anda lihat di flyer Anda, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 itu sekarang sudah diperbaharui dengan yang namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ya, itu jadi sebagai penggantinya. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu hanya terjadi sedikit perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 3. Meskipun dalam hal yang lain-lain itu ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dari sisi pembagiannya itu ya Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang Nomor 3 itu terjadi perbedaan hanya pada poin yang ketiga, yaitu olahraga rekreasi. Jadi pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 itu ya dikatakan di situ olahraga rekreasi. Ya, tetapi nanti di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu sudah dipertegas bahwa bukan olahraga rekreasi tetapi olahraga masyarakat ya. Jadi ini persoalan tafsir dan penamaan, tetapi paling tidak memiliki makna yang paling tidak hampir sama ya. Ya, olahraga rekreasi atau juga olahraga masyarakat. Artinya nanti kita lihat ya bagaimana masing-masing itu dijelaskan. Kalau kita lihat di olahraga prestasi, dikatakan di situ bahwa olahraga prestasi adalah olahraga yang membina ya dan mengembangkan olahragawan secara terencana ya, berjenjang, berkelanjutan ya. Lalu kemudian melalui kompetisi-kompetisi untuk mencapai prestasi. Lalu yang berikut adalah dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan ya. Jadi Anda tahu bahwa olahraga prestasi itu nanti pada ujung-ujungnya itu mengakar pada olahraga masyarakat yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Mengapa? Karena olahraga prestasi itu hanya sedikit sekali orang-orang atau atlet-atlet yang bisa masuk di sana dan menjadi juara itu hanya 1, 2, 3 orang saja. Ya, jadi kalau di masing-masing Anda lihat di kejuaraan-kejuaraan itu, ya yang lebih banyak itu kita tahu juara 1, juara 2, juara 3 ya. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu yang ada di masing-masing nomor, masing-masing kelas, masing-masing cabang olahraga. Yaitu dari ratusan juta orang di Indonesia, kalau kita bilang sudah 200 juta lebih ini ya. Ternyata yang sampai ke olahraga prestasi itu hanya segelintir orang saja ya. Ya, karena memang untuk sampai ke sana tidak mudah ya. Sama seperti Anda juga ya. Anda mahasiswa Penjas tetapi tidak semuanya melakoni olahraga prestasi ya. Hampir banyak di antara Anda mungkin hanya sekedar menekuni atau pengen tahu saja, tetapi untuk berprestasi ya tidak banyak ya. Jadi itu terkait dengan olahraga prestasi ya. Kalau Anda lihat definisi di situ dikatakan bahwa membutuhkan yang namanya olahraga prestasi itu membutuhkan yang namanya latihan, dan latihan itu didefinisikan seperti yang ada di sini, aktivitas yang dilakukan secara sistematis, teratur dan berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah beban aktivitasnya. Jadi kalau Anda mengikuti yang namanya olahraga prestasi, maka otomatis Anda harus berlatih. Apakah kita sekedar hanya berlatih saja? Tidak. Kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh, dan itu harus dilakukan secara terencana dengan baik, ya, teratur, terukur, kemudian dilakukan berulang-ulang, lalu kian hari bebannya itu semakin meningkat. Ya, jadi sudah berbeda lagi dengan yang namanya olahraga secara umum. Kalau olahraga secara umum tadi Anda melakukannya juga terstruktur, ya, tetapi kalau di sini berulang-ulang dan kian hari itu beban aktivitas kita atau yang namanya beban itu kan kurang lebih ada 3 itu ya. Ada volume, ada intensitas ya. Lalu kemudian ada repetisi dan recovery itu untuk istirahatnya itu. Ya, kalau sudah melakukan yang namanya latihan
maka otomatis Anda akan berurusan dengan ini. Kalau Anda latihan setiap hari sama saja, maka saya akan kembali ke topik yang pertama, bahwa Anda sedang berolahraga saja, Anda tidak sedang berlatih. Tetapi kalau Anda ingin berlatih karena yang namanya olahraga prestasi, maka unsur-unsur di dalamnya itu harus dimengerti baik. Yang pertama, sistematis. Kemudian teratur, berulang-ulang, lalu bebannya itu semakin hari semakin meningkat, ya. Jadi itu definisi dari sebuah latihan, ya, untuk menuju pada olahraga prestasi. Agak berbeda dengan yang namanya olahraga yang lainnya, termasuk olahraga pendidikan. Yang kedua, olahraga pendidikan itu apa? Ya, olahraga pendidikan kalau kita kenalkan itu mulai dari bahkan dari perguruan tinggi, ya. Kalau perguruan tinggi itu kan Anda tahu, ya, ada Pomnas, ya, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang selalu digelar setiap 2 tahunnya. Di bawah dari Pomnas itu ada olahraga pelajar yang kita kenal juga dengan Popnas, ya, Pekan Olahraga Pelajar, ya, nasional itu, ya. Nah, itu untuk para pelajar, ya. Dan ada, kalau Anda lihat juga ada U2SN dan seterusnya. Nah, ini olahraga yang sifatnya adalah olahraga pendidikan. Dikatakan olahraga pendidikan, ya, adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan kemudian berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, lalu kebugaran jasmani. Jadi ini hal-hal yang penting, kepribadian, pengetahuan, ya, itu sama dengan kita kalau dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan afeksi, kognisi, ya, dan psikomotor, ya. Nah, itu yang selalu ada dalam olahraga pendidikan itu. Afeksi berarti orang bicara tentang sikap, ya. Afeksi atau afektif itu, ya. Kemudian ada kognitif atau kognisi, ya, itu bicara tentang pengetahuan kita. Dan kemudian psikomotor bicara tentang bagaimana motorik kita, bagaimana keterampilan kita. Nah, itu yang dituntut, ya, melalui pendidikan jasmani dan olahraga itu. Nah, itu yang dikenal atau kita tahu dengan, ya, olahraga pendidikan itu. Lalu apa olahraga rekreasi? Ya, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan, ya, kegemaran dan kemampuan tubuh untuk berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat. Lalu tujuannya apa? Untuk kesehatan bisa, untuk kebugaran bisa, juga untuk senang-senang saja, untuk happy-happy saja, ya, untuk kegembiraan, funky, ya, itu juga bisa. Jadi kalau Anda kenal olahraga rekreasi, ya, bentuknya seperti itu. Anda juga sudah pasti sering melakukannya, ya, dan sifatnya itu yang seperti tadi, ya, ada tujuannya untuk meningkatkan kesehatannya, tetapi juga untuk bisa meningkatkan kualifikasi kebugaran jasmaninya, termasuk juga untuk mendapatkan kesenangan atau happy atau funky, ya. Nah, itu kegembiraan itu yang kita kenal dengan olahraga rekreasi. Jadi kalau nanti olahraga rekreasi bukan hanya bicara tentang olahraga tradisional saja, tapi olahraga modern itu juga bisa direkreasikan, ya. Ya. Maka kesinambungan olahraga ini pun sudah ditulis, ya, di dalam undang-undang, baik itu nomor 3 maupun nomor 11, ya, nomor 3 tahun 2005 maupun nomor 11 tahun 2022 tadi itu, bahwa keseimbangan olahraga di level paling dasar, ya, level paling dasar itu, ya, kita kenal dengan olahraga rekreasi. Artinya yang tadi olahraga masyarakat itu. Artinya semua orang, kalau Anda pernah dengar mensanon corpor sano, ya, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, itu pemerintah itu menghendaki agar masyarakat Indonesia pada umumnya, dari anak-anak sampai kepada remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan sampai manula, ya, itu semua wajib, ya, diwajibkan sebenarnya untuk melakukan gerak badan atau olahraga secara rutin. Nah, sehingga kalau gerakan-gerakan terdahulu yang sudah dikumandangkan sejak zaman Pak Harto dulu,
ya, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ini sebenarnya slogan-slogan yang intinya ingin memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Kalau di level bawah itu, ya kalau kita kenal di level bawah itu atau olahraga masyarakat yang sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 itu, di masyarakat semua sudah berolahraga. Maka suka atau tidak suka, semakin banyak orang yang bugar, semakin banyak orang yang sehat, semakin banyak orang juga mencintai cabang-cabang olahraga, dan pastinya semakin banyak orang juga yang tertarik untuk berprestasi. Ya, apakah itu melalui penjenjangan di olahraga pendidikan maupun nanti olahraga pada terkait dengan olahraga prestasi. Ya, diharapkan untuk semua berpartisipasi aktif ya untuk olahraga-olahraga masyarakat. Di atas tingkatannya itu kita masuk pada olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan ini ya bawaan dari olahraga masyarakat atau olahraga yang ada di dalam masyarakat yang kemudian di jalurnya disalurkan melalui pendidikan. Nah, sehingga kita tahu bahwa hampir ya dominan masyarakat kita sekarang ini semua sudah sekolah. Ya, hanya tinggal segelintir orang saja yang belum mampu untuk sekolah atau mungkin sekolah dan afker gitu. Mungkin karena tidak mampu membayar ya dan segala macam, ada yang malas, ada yang tidak punya orang tua dan segala macam, sehingga kontrol terhadap sekolah itu menjadi minim. Tetapi intinya karena sebahagian besar anak remaja bahkan sampai orang dewasa itu mengenyam pendidikan dan mereka itu ada di bangku pendidikan, maka muncullah olahraga-olahraga pendidikan dan dalam bentuk turnamen-turnamen, event-event yang juga khusus untuk mereka-mereka di bangku pendidikan. Sehingga tadi di awal saya katakan bahwa Anda tahu ada di untuk O2SN ya, bahkan ada yang untuk Popnas, ada untuk Pomnas ya, itu sesuai peruntukannya, yaitu semua ada aturannya, aturan-aturan mainnya ya, dan itu semua sudah diatur di undang-undang. Sehingga Anda diharapkan sebelum menuju kepada olahraga prestasi, olahraga pendidikan itu merupakan sasaran antara untuk membuat Anda nanti menuju kepada yang namanya olahraga prestasi ya. Jadi ada pertandingan antar SD, ada pertandingan antar juga SMP, SMA, ada juga pertandingan antar mahasiswa. Nah, kalau selanjutnya olahraga prestasi, ya kita kenal ya induk organisasi olahraga prestasi itu apa? Ya yang kita tahu selama ini kan adanya di KONI. Ya, kalau di pusat itu ada KONI, ada KOI. Ya. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan ada Komite Olimpik Indonesia itu ya. Nah, itu yang menangani terkait dengan olahraga prestasi. Dari struktur keanggotaannya sendiri ya nanti mungkin di manajemen itu ada ya, di struktur keanggotaannya sendiri baik ya KONI pusat maupun KONI provinsi maupun KONI kabupaten kota itu memiliki struktur keanggotaan yang sama. Hanya berbeda pada sisi tingkatan, yaitu tingkatan secara nasional, secara provinsi dan di kabupaten kota. Di tingkat level kecamatan itu sudah tidak ada KONI, tapi disebut dengan koordinator ya. Jadi kalau Anda lihat di pusat itu ada KONI, anggotanya 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah induk organisasi cabang olahraga. Ya. Yang kedua adalah Badan Keolahragaan Fungsional yang biasa disingkat BKF. Kemudian yang ketiga adalah KONI provinsi. Ya, jadi kalau yang pertama itu nanti menjadi tanggung jawab Anda karena ini masuk juga di manajemen ya. Olahraga prestasi itu silakan Anda mendownload ya sampai hari ini berapa banyak cabang olahraga yang sudah menjadi anggota KONI. Sekali lagi menjadi tugas kedua buat Anda di hari ini ya. Sekaligus Anda untuk mencari ya cabang olahraga mana yang sudah menjadi anggota KONI pusat ya. Karena yang sudah ada di anggota KONI pusat belum tentu ada di KONI provinsi, belum tentu juga ada di KONI kabupaten kota.
Maka saya menugaskan Anda sekali lagi untuk silakan ya mengidentifikasi cabang-cabang olahraga mana yang sudah menjadi anggota KONI. Itu yang berada di keanggotaan yang pertama tadi, yaitu badan induk organisasi cabang olahraga. Yang kedua, ini juga menjadi tugas Anda satu paket, yaitu mencari ya badan keolahragaan fungsional ya yang menjadi anggota KONI pusat ya. Jadi anggota KONI pusat, sekali lagi, yang pertama maupun yang kedua semuanya adalah anggota KONI pusat ya. Jadi cari BKF atau badan keolahragaan fungsional yang menjadi yang sudah menjadi anggota KONI ya. Dan yang ketiga itu tidak perlu dicari karena otomatis ya semua provinsi itu sudah menjadi anggota KONI pusat. Jadi kalau hari ini kita sudah menjadi 38 provinsi, maka otomatis yang menjadi anggota KONI pusat itu juga adalah 38 provinsi itu. Karena biasanya ketika ada KONI atau misalnya pembentukan provinsi baru, maka otomatis juga akan disarankan untuk segera membentuk yang namanya KONI provinsi. Ya, jadi dua di sini yang perlu Anda identifikasi dan ditugaskan kepada Anda adalah yang pertama, induk organisasi cabang olahraga yang sudah menjadi anggota KONI itu ada berapa banyak ya. Kemudian yang dari berapa banyak itu ya, sekali lagi dari berapa banyak itu Anda identifikasi lagi berapa banyak dari berapa banyak itu yang sudah menjadi anggota KONI itu, berapa banyak yang dipertandingkan atau diperlombakan di dalam PON ya. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan induk organisasi cabang olahraga itu ada dua ya. Anda yang pertama cari keanggotaannya berapa banyak, yang kedua berapa banyak yang terlibat di atau pada PON ya. Ya, itu yang terkait dengan olahraga prestasi, kemudian KONI dan struktur keanggotaannya. Nah, jadi jangan sampai Anda lupa. Kalau di provinsi otomatis sama itu. Ya, di provinsi sama, hanya levelnya berbeda. Di tingkat provinsi tetap sama. Yang pertama adalah induk organisasi cabang olahraga. Anda silakan mencari lagi berapa banyak ya cabang olahraga yang ada di Maluku. Ya. Kemudian yang menjadi anggota KONI Provinsi Maluku ya. Jadi itu berbeda. Lalu kemudian mencari yang kedua adalah berapa banyak cabang olahraga di KONI Provinsi Maluku yang lolos pada PON 2024 Sumut dan Aceh ya. Itu menjadi tugas tanggung jawab Anda. Kemudian tugas yang berikut sama juga dengan di atas adalah Anda silakan mencari juga berapa badan keolahragaan fungsional yang ada di Maluku ya. Kalau setahu saya, zaman saya itu ada 7 ya badan keolahragaan fungsional atau BKF. Tetapi hari-hari ini mungkin saja sudah tidak sampai 7 atau juga masih bisa lebih dari 7, mungkin saja berubah ya. Maka itu saya tugaskan kepada Anda karena saya juga tidak tahu perkembangannya sudah sejauh mana di Maluku ya. Di kabupaten kota itu sama ya. Di kabupaten kota itu keanggotaan dari KONI itu adalah induk organisasi cabang olahraga, lalu kemudian badan keolahragaan fungsional, dan termasuk koordinator kecamatan. Maka di tingkat kecamatan itu hanya tinggal satu, adalah koordinator kecamatan, yang di bawah koordinator kecamatan itu berisikan klub-klub ya. Ini seyogianya sudah ada di manajemen ya. Nah, untuk kalau Anda lihat di sini, untuk berprestasi secara jangka panjang di olahraga prestasi seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada urut-urutannya. Maka Anda biasanya wajib ya, mengetahui, karena Anda calon-calon guru, Anda sudah harus mengetahui penjenjangan daripada atlet itu sampai pada menuju prestasi puncak atau high performance ya.
high performance. Di level paling bawah multilateral itu biasanya ini ada di ilmu kepelatihan. Ya, di level paling bawah itu tidak dianjurkan untuk Anda bergerak di dalam satu cabang saja. Anda silakan ya mengikuti berbagai keterampilan gerak ya. Motorik kasar, motorik halus semua dilatih di situ. Dan di bawah usia ini ya, di usia multilateral ini biasanya belum diharapkan Anda untuk menguasai salah satu cabang olahraga ya. Anda masih dalam pergerakan-pergerakan umum. Nanti di tahap spesialisasi yaitu Anda sudah mulai diarahkan kepada cabang-cabang olahraga yang menuntut Anda berprestasi secara baik di sana, sehingga nanti pada usia 20 ke atas itu ya Anda sudah memiliki prestasi pada usia yang prestasi puncak ya, untuk memperkuat harkat dan martabat bangsa itu. Manfaat olahraga secara umumnya ya, ini kita masih dalam landasan-landasan hukumnya ya. Manfaat olahraga secara umumnya itu Anda lihat di sini banyak ya. Pertama itu kesehatan ya. Manfaat olahraga dari sisi kesehatan itu ya, dengan Anda berolahraga otomatis terjadi semakin baik metabolisme Anda, sehingga seluruh pencernaan di dalam tubuh Anda itu semua akan menjadi baik. Kalau pencernaan itu akan menjadi baik, maka otomatis Anda ya bisa terhindar dari segala macam penyakit ya. Kemudian juga kalau Anda lihat ya, dengan olahraga dia membakar banyak kalori, sehingga Anda dituntut untuk memperbaharui kalori, memakan kalori. Ya, ini maka nanti akan terkait dengan bagaimana Anda mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Nah, ini paling penting untuk Anda. Ya, itu akan dibahas secara terpisah di mata kuliah lain. Tapi yang kedua adalah terkait dengan kebugaran ya. Ketika Anda berolahraga, maka otomatis kondisi fisik Anda akan semakin baik. Maka kalau bicara tentang kebugaran, kita akan bicara juga tentang paling tidak ada 10 komponen biomotorik yang lain itu ya. Apakah itu daya tahan, ya, kekuatan, kecepatan, ya, kemudian kelincahan, stamina, power, ya, daya tahan kekuatan, ya, daya tahan kecepatan. Ya, itu semua yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ilmu kepelatihan ya, itu banyak dibahas di sana. Kemudian yang terkait juga dengan pertumbuhan ya. Bagaimana orang berolahraga kok dia menjadi tumbuh kembang secara baik ya, karena dengan berolahraga itu akan merangsang seluruh otot-otot Anda, tulang Anda, jaringan-jaringan saraf Anda, semua itu akan dirangsang sehingga pertumbuhannya akan semakin baik. Tapi jangan salah, banyak orang yang berolahraga juga justru akan kalau olahraga tidak dilakukan secara baik ya, maka akibatnya adalah patologi. Akibatnya bisa jadi cedera, akibatnya bisa jadi sebaliknya, tidak berkembang secara baik, orang tidak bertambah tinggi tapi justru menjadi bertambah sakit-sakitan dan juga menjadi cebol ya. Jadi olahraga secara baik ya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sistematika olahraga dengan baik, berlatih yang baik, maka diharapkan tumbuh kembang Anda itu akan baik dan juga sempurna gitu. Badan Anda akan menjadi terbentuk dengan bagus ya. Postur Anda juga akan bertambah tinggi. Tetapi kalau Anda melakukan olahraga yang salah, maka bisa justru terjadi sebaliknya, Anda tidak bertambah tinggi tapi justru bahkan bisa menjadi cebol ya. Pengalaman banyak sudah membuktikan ya, banyak atlet-atlet yang pada usia pertumbuhan mereka digenjot dengan olahraga yang begitu berat sehingga akhirnya mereka menjadi cebol dan sakit-sakitan hingga hari ini ya. Banyak sekali itu. Apalagi setelah usia 40 tahun ya, maka orang sudah mulai sakit-sakitan ya. Atlet-atlet yang dulu jagoan-jagoan ya sudah menjadi sakit-sakitan ya. Yang berikut juga secara manfaatnya secara sosial ya, sosiologinya ya. Jadi kalau orang bicara tentang sosial, maka orang bicara tentang interaksi sosialnya. Bicara tentang interaksi sosial, ya, maka orang akan bicara tentang 4 hal penting biasanya, yaitu ada dari sisi cooperation-nya,
kemudian ada bicara tentang konfliknya, bicara juga tentang accommodationnya, dan ada satu lagi itu bicara tentang apa itu competition ya. Jadi empat hal itu yang biasanya selalu tumbuh dalam kehidupan sosial kita ya. Jadi hidup dalam keadaan sosial itu artinya kita mampu berkomunikasi secara baik, kita mampu menjaga etika secara baik ya, kita memiliki fair play dalam bertanding ya. Itu semua menjadi hal-hal yang meningkat secara sosial ya. Dan yang berikut adalah dari sisi IQ, kecerdasan, intelijensi kita ya. Orang yang berolahraga biasa identik dengan kecerdasan. Jangan dipikir bahwa orang yang berolahraga itu orang-orang bodoh ya. Karena banyak orang yang berolahraga itu justru mereka memiliki intelijensi yang sangat tinggi ya. Kalau Anda lihat Maradona ya, melihat atlet-atlet yang top-top itu, kalau lihat intelijensinya itu rata-rata tinggi semua ya. Tapi banyak juga yang dari sisi intelijensi ini biasanya bawaan dari keturunan, dari lahir ya, itu juga ikut mempengaruhi kecerdasan seseorang. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya tidak sekolah tetapi dia bisa juara dunia, bahkan seperti kalau Anda pernah lihat Elias Pikal hari ini masih ada ya, dia hanya sekolah sampai kelas 2, kelas 3, tapi dia bisa menjadi juara dunia. Itu artinya dia memiliki keterampilan dan kecerdasan emosional yang juga sangat tinggi. Kecerdasan fisik, kecerdasan mental, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu semua baik sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi juara dunia ya. Yang berikut kita akan masuk ke pariwisata. Sport tourism ini bagian dari pariwisata ya. Lalu Anda tahu di situ, kalau Anda pernah dengar kata pariwisata ya, itu terdiri dari dua kata ya. Maka yang pertama adalah kata pari dan yang kedua adalah wisata ya. Apa pari itu? Pari sama dengan berkeliling ya. Dan wisata otomatis orang bilang bepergian ya, suka pergi-pergi, suka berwisata ya, suka jalan-jalan, suka traveling ya. Nah, itu yang dua kata itu yang merupakan bagian yang Anda perlu untuk tahu ya. Jadi pariwisata terbagi atas dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari artinya berkeliling, wisata artinya pergi atau bepergian ya. Artinya perjalanan yang dilakukan ke atau dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Orang biasanya dengar kita tour ya. Kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Maka Anda lihat juga banyak atlet-atlet yang ketika mereka datang mengikuti event-event yang besar seperti PON, ya, Popnas, Pomnas, itu sebenarnya sudah bagian dari pariwisata. Jadi mereka datang bertanding, tetapi juga mereka akan melakukan perjalanan-perjalanan ke daerah-daerah di seputar tempat yang mereka ada kegiatan di situ. Ya, katakanlah nanti besok-besok ini kita akan PON 2024 itu di Sumatera Utara dan Aceh ya. Itu namanya bidding ya. Bidding dua provinsi digabung jadi satu untuk menggelar PON itu. Jadi kalau PON itu digelar, maka Anda tahu itu bagian dari sport tourismnya, bagian dari olahraga dan pariwisatanya. Jadi kita datang untuk berolahraga, tetapi kita tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana kita akan berjalan-jalan di Aceh, berjalan-jalan di Sumatera Utara. Apakah Anda akan datang di Prapat, akan datang di Danau Toba, ataukah Anda akan datang di Aceh itu, katakanlah ada museum tsunami ya. Itu Anda akan datang lihat di sana pemakaman-pemakaman yang terdiri dari puluhan ribu korban di sana. Anda akan datang di sana semua. Itu artinya bagian-bagian dari pariwisata. Anda di samping datang berolahraga, tetapi Anda juga melakukan perjalanan-perjalanan traveling Anda untuk menuju kepada tempat-tempat tertentu yang istilah tadi bepergian, berkeliling-keliling itu. Karena sangat tidak mungkin Anda sudah sampai di Aceh, sangat tidak mungkin Anda sudah sampai di Medan atau di Sumatera Utara, tetapi Anda tidak pergi kemana-mana.
pasti Anda akan habis uangnya untuk berjalan ke sana sini. Kalau siapa yang belum pernah ke Aceh, maka besok-besok dia akan ke Aceh, dia akan datang ke titik nol. Ya, pasti titik nol itu akan naik perahu lagi, menyeberang lagi ke titik nol. Ya, jadi itu salah satunya. Ataukah kemudian Anda akan datang ke perahu yang pada waktu tsunami itu kemudian nyangkut di atas rumah warga itu sampai sekarang masih ada dan dijadikan objek wisata, ya. Ataukah Anda akan datang di museum tsunami, Anda akan masuk di museum tsunami, ada aroma-aroma mistis di sana, ya. Anda akan datang melihat apa-apa yang ada di dalam situ, ya. Kemudian apakah Anda juga akan datang di siara-siara makam tsunami itu? Ya, beberapa tempat makam itu kalau siapa yang sudah datang ke sana ya pasti sudah tahu, tapi kalau yang belum maka nanti kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ya, itu tempat-tempat yang menjadi tujuan atau objek wisata dari para atlet, ataukah kemudian bagian dari atlet. Bagian dari atlet itu bisa manajer, bisa pelatih, ya, bisa juga bagian-bagian organisasi, apakah ketua umum, apakah itu ketua harian, apakah itu bidang organisasi, apakah itu bidang binpres, apakah itu bidang umum, bidang dan segala macam di dalam organisasi. Ataukah kemudian juga adalah olahraga, keluarga. Ya, biasanya keluarga ikut-ikutan. Ya, saya mau lihat anak saya langsung bertanding di Aceh, maka pasti akan datang ke sana. Ya, tetapi di sana itu akan mereka punya tatanan budaya yang juga khusus. Ya, mereka di sana itu kalau saya waktu menatar di sana beberapa kali, saya menatar, tetapi kita sama sekali tidak bisa mengabaikan waktu-waktu sholat. Ya, sebentar-sebentar sholat 5 waktu itu paling sering, ya, dan tetap akan wajib dilakukan. Jadi ada aturan di sana yang juga wajib kita patuhi. Maka kita sebagai pendatang yang paling pertama adalah mempelajari dulu, ya, mempelajari etika-etika dari suatu tempat atau wilayah yang akan kita kunjungi, ya. Mungkin daerah mana yang akan kita masuk dengan tata cara khusus itu. Dan di semua wilayah di seluruh dunia ini punya sport tourism, ya, punya tempat-tempat untuk berwisata, ya. Maka itu menjadi catatan buat Anda, ya. Sehingga kalau Anda baca di situ pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata, ya, dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan segala macam. Itu juga ada di Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009. Ya, karena Anda bicara tentang sport tourism, bicara tentang pariwisata, maka saya memberikan tanggung jawab satu lagi kepada Anda untuk silakan download, ya, mencari lagi Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata itu, ya. Supaya nanti kita akan connect antara Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang nomor 3 tahun 2005, Undang-Undang nomor 11 tahun 2022, dan kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Itu merupakan landasan hukum yang kita kenal pada saat waktu kita mempelajari yang namanya sport tourism, ya. Nah, maka orang bicara tentang pariwisata, orang tidak serta-merta datang, berjalan dan pulang, ya. Tetapi orang di sana ada mengatur tentang berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kesukaan-kesukaan, hiburan-hiburan, sarana prasarana, itu semua akan ada di sana, ya. Jadi kalau Anda baca di definisi dari pariwisata itu, Anda sudah bisa lihat di situ kegiatan wisata yang didukung, ya, berbagai fasilitas. Artinya kalau Anda tidak punya fasilitas, ya, maka pariwisatanya tidak akan bisa berjalan baik, ya. Tidak akan kelihatan pariwisatanya. Bisa jadi orang mengunjungi satu tempat dan pulang dengan omelan-omelan. Nah, supaya menghindari jangan terjadi omelan, tetapi dia harus kembali dengan keceriaan, ya, merasa happy diperoleh dan kemudian merasakan manfaatnya, menceritakan, memperoleh kenikmatannya, sehingga waktu dia kembali dia menceritakan
kehebatan-kehebatan, kelebihan ya daripada tempat-tempat yang dia kunjungi. Maka fasilitas itu menjadi penting ya. Sehingga kalau dilihat pariwisata itu ketika dibuka, fasilitas-fasilitas itu banyak diambil alih atau di take over oleh pemerintah. Ya memang ada yang apakah itu bisa dikelola oleh pemerintah pusat, apakah itu dikelola oleh pemerintah provinsi, ataukah dikelola oleh pemerintah kabupaten kota sampai ke desa-desa. Itu masing-masing punya wilayah-wilayah sendiri yang bisa mereka klaim atau kemudian mereka siapkan itu sebagai pariwisata ya. Jadi tempat-tempat fasilitas itu harus didesain. Kalau Anda datang ke Kampung Kediri ya, kemudian Anda datang melihat itu ada di sana pendidikan dijadikan pariwisata. Di sana ada Kampung Inggris. Anda datang di sana belajar bahasa Inggris dan di situ semua rumah-rumah warga banyak sekali mereka-mereka yang paham tentang bahasa Inggris dan silakan Anda berkunjung ke sana. Di sana Anda akan belajar sambil bermain ya. Jadi kalau Anda datang ke Kampung Inggris di Pare, Anda bisa di Kediri, Anda belajar, tapi Anda juga memperoleh banyak hal terkait dengan pariwisata itu. Ya, itu tidak bisa kita hindari. Artinya bahwa fasilitas harus kita siapkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Anda lihat di sana itu bahkan dibikin rumah-rumah dicat-cat, diberi warna-warni, di atap-atap rumah juga diberi warna-warni, dinding-dinding, tembok-tembok juga diberi warna-warni ya, mural-mural itu ya, lukisan-lukisan yang bagus-bagus ya, sehingga orang datang di sana menonjolkan, mendapatkan sesuatu hal yang mungkin baru lihat dan dia baru paham dan dia akan membanding-bandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Sehingga kalau Anda lihat, Anda datang, Anda memiliki cerita khusus tentang wilayah itu. Itu adalah bentuk dari yang namanya kepariwisataan. Maka Anda dari sini di lingkungan Anda bisa buat dalam bentuk pariwisata ya. Anda bisa bikin dalam bentuk apa saja untuk menarik minat orang lain, menarik perhatian orang lain. Itu berarti Anda sudah menyiapkan secara khusus dan itu sudah menjadi tempat atau objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh siapa saja atau oleh banyak orang ya. Dikatakan juga bahwa pariwisata itu adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan kemudian tinggal di daerah tujuan atau di lingkungan tertentu ya. Jadi orang-orang yang berjalan ya, katakanlah saya dari sini ke satu tempat, kalau kita bicara local wisdom ya, kita bicara tentang muatan lokal, kita bicara tentang pariwisata lokal, katakanlah di Ambon saja, atau siapa yang ada di SBB saja, atau siapa yang ada di KKT saja, atau siapa yang ada di MBD saja, masing-masing itu memiliki sasaran-sasaran perjalanan tertentu ya, dan alam saja sudah menunjukkan wilayah-wilayah tertentu. Kita datang di satu tempat, kita terpesona dengan wilayahnya, meskipun itu tandus sekalipun, padang gurun sekalipun bisa dijadi objek wisata ya. Itu yang merupakan hal yang juga perlu untuk diketahui oleh anda semua ya. Maka kalau Anda dengar sport tourism, itu sebenarnya berasal atau sama dengan kata kepariwisataan ya. Maka kepariwisataan dalam bentuk apa? Kepariwisataan dalam bentuk olahraga. Jadi kalau Anda dengar turismnya adalah kepariwisataan. Tetapi kalau sudah ditambah ke depannya adalah sport tourism, maka Anda akan tahu bahwa sport adalah olahraga, turismnya adalah kepariwisataan. Maka olahraga dan pariwisata itu adalah dua hal yang sama sekali tidak bisa kita pisahkan ya. Ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini pariwisata Indonesia. Kalau Anda lihat ya, hal-hal yang perlu Anda ketahui yang bisa dijadikan pariwisata itu apa? Ya, Anda lihat di situ ada budaya ya. Adakah makhluk di muka bumi ini yang tidak punya budaya? Sama sekali tidak mungkin.
setiap RT atau setiap desa atau setiap wilayah tertentu, setiap kecamatan, setiap kabupaten, setiap provinsi, setiap negara itu pasti memiliki budaya sendiri-sendiri. Budaya orang Ambon akan berbeda